Saat ini kita semua hampir setuju, Yamaha adalah produsen motor yang bisa dibilang cukup agresif dalam hal pengenalan teknologi baru. YSCVT alias turbo dan hybrid-hybridan adalah penemuan Yamaha yang sampai saat ini belum ada kompetitor lainnya yang menggunakan teknologi ini. Jadinya iya, kita bisa katakan Yamaha untuk di era modern saat ini adalah produsen motor paling inovatif yang ada di Indonesia. Yang berarti jika produsen tersebut sangat inovatif, seharusnya produsen tersebut bisa menguasai pasar Indonesia. Namun fakta yang ada, Yamaha tidak pernah menjadi raja di pasar Indonesia. Karena sejauh ini selalu Honda yang selalu menjadi raja di Indonesia. Namun kenapa Yamaha tidak bisa menang melawan Honda? Padahal di atas kertas, motor Yamaha sebenarnya lebih menarik daripada Honda. Selain menarik, pilihannya juga banyak banget. Tapi kenapa kondisinya masih kalah dengan Honda? Jawaban singkatnya adalah kanibalisasi internal. Ya, Yamaha senang banget melakukan kanibalisasi internal. Sebelum lebih lanjut, apa itu kanibalisasi internal? Jadi, kanibalisasi produk internal adalah fenomena umum dalam bisnis di mana produk baru perusahaan memakan pelanggan atau penjualan produk yang sudah ada. Kasarnya, perusahaan gagal menambah pangsa pasarnya karena penjualan produk lama turun saat produk baru hadir. Dengan gaya kanibalisasi ini, Yamaha sepertinya stagnan. Dan kalau kita lihat penjualan motor Yamaha emang terkesan stagnan. Gitu-gitu aja dari dulu. Mau ada model baru, mau ada model lama, ya gitu-gitu aja nilainya. Namun kenapa bisa? Kita lihat dulu pola kanibalisasi Yamaha khususnya di segmen Matic. Jadi Yamaha adalah produsen yang memiliki lini motor Matic Maxi yang sangat lengkap di Indonesia. Misalnya ada NMAX sebagai flagship Maxi 155cc untuk tour touring, Aerox 155cc sebagai flagship berdesain sporty. Kemudian ada Lexi yang saat ini naik kelas dari 125cc ke 155cc untuk memenuhi kebutuhan kaki yang lebih leluasa. Ketiga motor ini memiliki desain dan harga yang berbeda. Tapi jika kita lihat lebih jauh lagi, ketiga model ini sejatinya masuk dalam kelas yang sama. Yang berarti juga jika ada tiga model dalam segmen yang sama, resiko kanibalisasi jadi cukup tinggi. Namun hal ini dibantah Yamaha, karena menurut YIMM, setiap model Maxi Yamaha memiliki karakter unik. NMAX bagi penggemar touring, X-Max cc-nya lebih besar, Aerox untuk yang sporty dan Lexi untuk mereka yang suka flat deck. Dan Yamaha yakin kalau Lexi dan NMAX tidak berebut konsumen karena berbeda target. Namun apakah iya? Karena jika kita lihat data penjualannya, ini memperlihatkan dinamika yang berbeda. Kita ambil contoh penjualan di PRJ tahun 2024. NMAX Turbo terjual lebih dari 2000 unit dalam sebulan. Ya, untuk NMAX Turbo aja terjual segitu banyaknya. Padahal jika ditotal di segmen Maxi yang berarti mau termasuk Aerox, Lexi dan X-Max, Yamaha hanya berhasil menjual sebanyak 3.800 unit. Dengan kondisi itu, artinya model-model tersebut berada di atas pasar yang sama. Jadinya iya, semua model yang berada di segmen yang sama bisa berefek ke penjualan motor lainnya. Dan hal ini bisa kita lihat lebih jelas ketika peluncuran model Aerox 155. Yang mana ketika Aerox 155 diluncurkan, semua ini langsung berefek langsung pada NMAX. Dari data IC 2017, sebelum Aerox hadir, NMAX berhasil terjual sebanyak 19.491 unit di bulan Januari. Kemudian turun ke 13.825 unit di bulan Februari. Namun begitu Aerox 155 dilepas pada Maret 2017, penjualan Aerox di bulan pertama mencapai 17.844 unit, hampir menandingi penjualan NMAX pada periode yang sama. Jadi secara angka, kedatangan Aerox sempat membuat NMAX turun kelas sementara dari 19.000 ke 13.000. Namun untungnya penjualan ini tertolong lagi oleh hasil penjualan gabungan kedua model di bulan berikutnya. Jadinya iya, Yamaha selalu melakukan kanibalisasi dari dulu. Namun sebenarnya apa tujuannya? Apakah tujuan strategi ini untuk menjangkau segmen atau ciptakan tren? Jika kita lihat pola Yamaha, kita dapat menarik beberapa tujuan yang mungkin ingin dicapai Yamaha. Pertama, Yamaha tampaknya berusaha menjaring semua segmen pasar. Dengan menyediakan varian-varian untuk banyak selera, mulai dari Matic Compact seperti Frigo dan Mio. Untuk segmen retro ada Fazio dan Villano, kemudian untuk di Maxi Sporty ada Aerox, NMAX dan Lexi, hingga motor bebek dan sportnya. Dengan hal tersebut, Yamaha seperti ingin memastikan ada Yamaha untuk segala kebutuhan. Jadinya iya, Yamaha memang mengambil langkah tersebut. Memang sih lebih merepotkan dan banyak mengorbankan beberapa hal, tapi hal inilah yang membuat Yamaha masih bisa bertahan sampai saat ini.
Selain itu dengan pola ini, Yamaha hampir selalu bisa menciptakan tren. Kita ambil contoh kehadiran Aerox 155 misalnya. Dengan Aerox, Yamaha berhasil mempopulerkan bodi motor matic gambot di kelas 150-an cc yang pada akhirnya banyak produsen yang ingin meniru motor ini. Seperti motor Cina dari QJ Moto dan bahkan Honda dengan Honda Airblade-nya. Dengan demikian, Yamaha bisa menjadi trendsetter. Selain itu, dengan pola yang seperti ini, keluarga Maxi Yamaha seperti NMAX, Aerox, Lexi sampai X-Max juga dirancang untuk membangun citra premium Yamaha. Dan pola ini bisa menunjukkan Yamaha tidak takut meluncurkan model mirip demi branding dan spotlight. Kasarnya, jika satu model populer, mereka siap memodifikasi atau naikkan spesifikasi, contohnya di NMAX dan Aerox. Namun kenapa jika pola ini terasa efektif bagi Yamaha, tapi kenapa Yamaha tidak bisa menandingi penjualan Honda? Jadi yang kita tahu, Honda sangat berbeda dengan Yamaha. Honda cenderung lebih hati-hati dalam menumpuk variannya. Kalau kita lihat lagi, Honda hampir selalu fokus pada beberapa pilar utama mereka aja. Misalnya di segmen Matic 110-125 cc, adanya cuman Honda Beat dan Scoopy. Di 160 cc ada Vario dan PCX dan ADV. Menariknya, setelah Vario berhasil stabil menjadi market leader, AHM sempat nggak mau memasukkan model baru yang terlalu mirip demi menghindari saling tumpang tindih produk alias kanibalisme. Dengan minimnya kanibalisme ini, Honda berhasil menguasai pangsa pasar yang besar. Total penjualan motor Honda menyentuh 4,9 juta unit di tahun 2024 atau sekitar 78% pasar roda 2 nasional. Dan dari total itu semua, tulang punggung penjualan AHM sebenarnya yaitu itu aja. Ada Beat Series, Scoopy, Vario, dan PCX. Dan model-model andalan ini selalu dipertahankan terus-menerus oleh Honda. Dengan hal tersebut, Honda berhasil menjaga segmentasi jelas dan promosi yang terfokus, sehingga persaingan antar produk sendiri atau kanibalisme relatif terkontrol. Ini berbeda dengan Yamaha, orang-orang akan selalu mempertanyakan kualitas setiap ada produk barunya. Kita ambil contoh lagi di NMAX Turbo. NMAX Turbo kalah dalam hal penjualan dari Honda PCX yang katanya overpriced, ketinggalan zaman, dan lainnya. Kenapa bisa? Ya karena Honda PCX masih menggunakan teknologi yang gitu-gitu aja, sehingga orang-orang masih terus percaya dengan motornya. Sedangkan NMAX Turbo, orang-orang masih mempertanyakan kualitas dan cara merawat YSCVT. Belum lagi kalau kita ngomongin motor entry levelnya. Kanibalismenya terasa banget. Yamaha Mio udah ada berapa banyak modelnya. Bahkan di kelas yang sama dengan Mio ada beberapa banyak motor Yamaha yang sejenis. Makanya nggak heran kayak Yamaha Gear dan lainnya benar-benar tenggelam di pasar. Ya, Yamaha seperti coba-coba pasar terus-menerus. Keluarin model A, B, dan C. Jika A laris, lanjutin. Jika B dan C tidak laris, ganti model baru dan seterusnya sampai laris terus aja begitu sampai tidak ada yang bisa dikanibalin. Iya kan? Tapi apa dampaknya? Ya gitu, produk mereka akan tumpang tindih dan konsumen akan bingung. Apalagi kalau kita berbicara konsumen yang orang tua, yang mana mereka mau yang pasti-pasti aja. Dan kebanyakan pasar tersebut akan berpikir, yang pasti-pasti aja adalah Honda Beat. Karena udah ada dari dulu, modelnya gitu-gitu aja, teknologinya ya gitu-gitu aja. Padahal di lapangannya ya belum tentu. Honda Beat sekarang jauh dari kata aman dan irit. Ini berbeda dari Honda Beat zaman dulu. Tapi pasar dan pola sudah terbentuk. Yamaha tetap melakukan kanibalisme, Honda tetap konservatif. Jadi ya, sampai beberapa tahun ke depan, Honda akan selalu memimpin pasar, dan Yamaha akan selalu mengekor tapi tetap menciptakan tren. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.